Tes. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam satu kesempatan emas untuk mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat ini dapat sedikit demi sedikit mengikis kejahilan yang ada dalam diri kita. Pun demikian, perkumpulan kita di tempat yang mulia ini diharapkan bisa mendatangkan rasa sakinah, ketentraman yang ada di dalam jiwa kita, ar-rahmah, mampu memperkuat tali ikatan ukhuwah di antar sama muslim, sebagaimana dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya berkumpulnya kaum muslimin di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk mengkaji ayat-ayat Allah, pun demikian mempelajari sunnah-sunnah dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa, pasti kalau seandainya ini semua diniati dengan keikhlasan, kita akan mendapatkan 4 keutamaan dan fadilah sekaligus. Keutamaan yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Ketentraman jiwa itu akan kita rasakan selepas kita meninggalkan tempat yang mulia ini. Karena ini adalah majelis ilmu, bukan majelis lucu. Maka diharapkan dari ilmu-ilmu yang kita kaji bersama-sama ini ada ketentraman yang di jiwa di dalam hati kita. Dan itu adalah tujuan pertama dari kita bermajelis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang namanya kasih sayang itu akan terjalin dengan sendirinya. Berbeda halnya tatkala kita itu berjumpa, bertatap muka di resto atau mungkin di alun-alun, di rumah makan. Perasaan akan berbeda di saat kita berkumpul di masjid. Tanpa ada janjian sebelumnya, kita bertatap muka, kita bisa berjumpa dengan teman lama, subhanallah. Muncul perasaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmah. Dan ini adalah tujuan dari kita bermajelis ilmu. Karena kedudukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala sama. Berbeda manakala kita datang ke resto, di alun-alun. Pasti yang namanya orang yang akan berduit menampilkan fashion yang lebih wah, menunjukkan bahwasanya dia lebih terhormat. Tapi di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, semua memiliki status dan jabatan yang sama. Inilah
keutamaan yang bisa kita petik dari bermajlis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul yang namanya ar-rahmah, ikatan tali persaudaraan yang paling kuat itu tatkala kita dikumpul di masjid, bukan di tempat yang lain. Tujuan yang ketiga dari kita bermajlis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, subhanallah. Para malaikat itu akan selalu menaungi. Mari kita rasakan sensasinya kehadiran malaikat ini di sekitar kita. Malaikat yang mana, Ustaz? Malaikat pencabut nyawa? Wah, kayaknya nanti enggak datang ke kajian lagi ini. Katanya kalau datang ke kajian itu nanti dinaungi para malaikat. Malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Malaikat yang selalu mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Dan malaikat-malaikat ini tidak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, dalam momentum nonton bola di stadion misalnya, di alun-alun, enggak akan turun malaikat seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini turun untuk memberikan doa-doa dan pengharapan baik kepada Allah bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Dan kita tahu yang dijamai dirahmati Allah, yang namanya malaikat itu adalah makhluk suci. Tidak ada job disk-nya kecuali mereka hanya menghamba kepada Allah. Dan kita nggak bisa membayangkan makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan, andai kata mendoakan kebaikan, kira-kira langsung dijabahi nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini pastinya. Berbeda dengan kita manusia yang berlumuran dengan dosa, karena dosa ini seringkali menjadi penghalang doa kita tidak dikabulkan. Tapi bagi malaikat, potensi dan peluang besar ketika mereka semua mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu syar'i, maka insya Allah pengharapan dan permintaan dari para malaikat ini akan segera diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fi man indah. Nama-nama kita ini dicatat. Hari ini siapa yang hadir di kajian ini? Ya. Siapa yang duduk paling depan misalnya? Semuanya dicatat nama-namanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fi man indah. Dan nama-nama kita itu akan semakin menggaung dan wangi disampaikan kepada seluruh penduduk langit. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang terakhir. Yang kita tahu di setiap langit dihuni oleh ribuan malaikat. Disinilah nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang kumpul-kumpul kongko-kongko di warung kopi nggak akan disebut. Nama mereka nggak akan dicatat. Maka ini adalah di antara 4 fadilah dan keutamaan kita menuntut ilmu yakni syar'i. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 keutamaan ilmu syar'i dan tujuan kita bermajelis ilmu inilah yang seharusnya terpatri kuat dalam benak kita. Karena kalau seandainya tujuan kita itu selalu ingin mendapatkan ilmu baru, padahal itu bukan tujuan asasi kita bermajelis ilmu. Tatkala datang ke majelis ilmu ternyata temanya sama dengan yang kemarin, akan muncul kekecewaan dalam hatinya, akan menjadikan dia itu mutung, sudah nggak mau lagi kajian. Temanya kurang menarik. Kita pengen selalu ada tema yang baru. Tapi kalau seandainya 4 tujuan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuan asasi dari kita menuntut ilmu syar'i itu adalah bisa merasakan ketenangan jiwa. Yang kedua, memperkuat tali ukhuwah di antara yakni kita, dan yang keempat merasakan aura kedatangan malaikat rahmah yang berdoa kebaikan untuk kita, dan yang kelima merasakan bahwasanya nama-nama kita itu akan disebut kepada seluruh penghuni langit. Insyaallah kita nggak akan kecewa yakni sama sekali dimanapun kita datang di majelis ilmu, kapanpun siapapun yang berceramah kita nggak akan peduli, karena tujuan asasi dari menuntut ilmu itu adalah 4 hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai yang pembuka yang dicamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu syar'i yakni hingga ajal menjemput yakni kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum yakni muslimun.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema yang akan kita ulas pada pagi hari ini, menuai pahala dari saling berbagi. Ya. Saling berbagi ini maknanya luas. Bisa secara fisik, ya, membantu, atau mungkin secara materi, ya, dengan memberikan nasi bungkus ya misalnya, atau dengan lewat uang dan lain sebagainya, atau mungkin material pembangunan masjid misalnya. Ini adalah makna dari saling berbagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragam hadisnya menyebutkan keutamaan-keutamaan yang cukup beragam dan amat banyak sekali pahala yang bisa kita petik dari saling berbagi ini. Maka di sini kita akan sebutkan satu persatu di antara keutamaan yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita petik dari saling berbagi ini. Adapun yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi ini adalah sebagai wujud kesempurnaan cinta dan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah keutamaan yang pertama. Ya, apapun kondisinya, orang yang suka berbagi dengan rasa ikhlas tentunya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tendensi dan kepentingan apapun, karena seringkali hal ini dijadikan sebagai momentum, ya, untuk menaikkan ratingnya atau untuk menaikkan popularitasnya, apalagi kemudian mendatangkan para wartawan mengekspos secara besar-besaran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan penyakit-penyakit hati seperti ini, akan melunturkan seluruh pahala. Tapi kata para ulama, sejatinya keutamaan yang pertama dari seseorang itu mau berbagi, itu adalah menunjukkan kecintaan dirinya dan menunjukkan keimanan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Abu Dahdah ini diceritakan adalah seorang saudagar yang kaya raya, memiliki perkebunan kurma yang luar biasa sekali banyak dan luasnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hadid ayat yang ke-7, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat yang ke-11, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang mau bertransaksi dengan Allah, subhanallah. Kalau kita transaksi jual beli dengan orang, dengan saudara kita, itu ada dua kemungkinan. Ada untung, ada kalanya kita buntung. Untung kadang sedikit, kadang banyak. Tapi siapapun yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11, pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Tidak hanya keuntungan 2 kali lipat, berlipat ganda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini Al-Hadid ayat yang ke-11, man dalladzi yuqridu qardan hasanan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala fayudha'ifahu lahu. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sebanyak-banyaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini, surat Al-Hadid ayat yang ke-11, tersentuh hati Abu Dahdah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui, "Ya Rasulullah, apakah memang benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menawarkan sebuah transaksi dengan laba yang berlipat ganda sebagaimana ayat 11 ini?" Rasul sallallahu mengatakan, "Iya. Memang benar demikian." Akhirnya tangan suci Nabi SAW diambil oleh Abu Dahdah. Ini sebagai bentuk serah terima. Ya Rasulullah, kalau memang demikian, mulai hari ini saya serahkan seluruh pohon kurma. Itu ada ratusan pohon kurma di kebun saya ingin mendapatkan balasan fayudha'ifahu lahu, karena saya yakin transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan menguntungkan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu bergembira sekali, sembari menyampaikan sebuah kabar gembira untuk Abu Dahda ini. Abu Dahda, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kamu dengan pohon kurma di jannah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, itu bukan kemudian lo terus tinggalnya di mana? Apa kemudian tidurnya di bawah pohon kurma? Ya, ini tidak. Pohon kurma ini adalah plus. Ya. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan jaminan pohon kurma khusus di jannah, di mana akarnya itu terbuat yakni dari apa? Dari bahan semacam batuan yang amat mahal, yakni sekali yakut. Yani subhanallah. Itu pasti dia pun sudah mendapatkan tempat dan hunian yang amat spesial. Hanya saja dia mendapatkan tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dikabari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau seandainya seseorang itu sudah mendapatkan jaminan, ente akan bisa memetik langsung yakni pohon kurma di sana. Ya, sebagai ganti dari dunia, berarti ini adalah isyarat dia sudah mendapatkan jaminan jannah. Subhanallah. Akhirnya kemudian Abu Dahda bergegas pulang ke rumahnya. Tidak didapati anak istrinya. Ternyata anak istrinya sedang menikmati masa-masa panen pohon kurma di kebunnya. Abu Dahda radhiyallahu taala anhu sampai kemudian berteriak, "Wahai istriku dan anak-anakku, keluarlah kalian semua dari kebun ini. Karena sejak hari ini dan detik ini aku sudah wakafkan seluruh pohon kurma ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang membangkitkan dan memotivasi Abu Dahda ini? Karena nilainya kalau kita kruskan ini bisa MM-an ya nih jamaah. Ini adalah buah dari kejujuran, iman, dan besarnya kecintaan Abu Dahda kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak usah kita terlalu banyak koar-koar, saya adalah orang yang cinta Allah dan cinta Rasul, tapi giliran dibuka donasi terkadang kita berat untuk mengeluarkan. Berbeda dengan Abu Dahda, turun ayat tersentuh semuanya diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun demikian ya nih jamaah. Disebutkan dalam banyak riwayat, Abu Bakar As-Siddiq ini harus mengeluarkan kos dan biaya sebanyak 9 ukiah emas hanya dalam tanda kutip untuk membebaskan dan memerdekakan budak hitam yang bernama siapa? Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Berapa harga 9 ukiah kalau kita kruskan dengan rupiah kita ya nih jamaah? 9 ukiah emas ya, itu sebanding dengan 224 atau lebih gram yakni emas. 24 karat. Kalau seandainya 1 karat ya, 1 gram yakni emas 24 karat berapa sekarang? Taksir yakni saja 1 juta, berarti berapa juta itu? Berarti 224 juta hanya untuk 1 orang Bilal. Padahal disebutkan dalam riwayat Ubes bersama anaknya ya, beberapa sahabat-sahabat yang lain, ternyata mereka pun banyak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan ada sekitar 5-7 orang. Berarti kalau seandainya 1 harga untuk seorang budak itu kisaran 250, ini mobil apa ini Pak? Ya. Berarti kalau kita kalikan 6-7 orang berapa itu? 1 M lebih apa enggak? Lebih. Itu enggak ada perasaan ini saya rugi apa enggak. Apakah ini mendapatkan keuntungan dunia bagi saya? Itu tidak ada dalam pikiran dan kamusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, sosok Abu Bakar di zaman ini mungkin jarang atau mungkin barangkali kita tidak dapatkan. Oh ada Ustaz, ada yang mampu untuk berdonasi 1 M ya misalnya. Maaf, ada memang. Tapi terkadang ada tendensi dan kepentingan di balik itu semua.
Dia mengeluarkan dengan kos yang begitu besar, tapi masih ada keinginan untuk bisa mendapatkan balasan duniawi. Kalau bisa ada proyek, kalau ada bisa diekspos besar-besaran, kalau bisa dipasang di halaman paling depan media nasional, dan begitulah seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tak ada keinginan sedikit pun untuk bisa menaikkan rating dan pamornya, enggak sama sekali. Meskipun beliau sudah menggelontorkan 1 M lebih untuk memerdekakan budak. Padahal budak itu jamaah, kalau sudah dimerdekakan bebas, sudah selesai. Berbeda kadang-kadang dengan kita. Kita berdonasi 1 M untuk apa? Ya, untuk pembangunan sekolah misalnya. Itu kadang-kadang masih Anda dikasih. Ya, diingat-ingat ya. Di mana-mana kalau nanti ada flyer pembangunan PSB itu harus dicantumkan ya, donatur utamanya ini misalnya. Itu masih kadang-kadang ada keinginan seperti itu. Maaf lah ya. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq tidak terpikir sama sekali seperti itu. Pertanyaannya, apa yang bisa menggerakkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? 1 M lebih dikeluarkan. Kalau bukan karena faktor kejujuran iman dan tingginya kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pun demikian dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah riwayat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibnu Affan ini ya, bagi yang pernah haji dan umrah enggak tahu, ada city tournya enggak ya, ke sebuah sumur, dan ini adalah wakaf pertama, dianggap wakaf paling produktif sepanjang masa. Sumur apa? Sumur apa? Bukan sumur Zam-Zam. Sumur apa? Sumur rumah. Rumah ini adalah nisbat kepada salah satu nama Yahudi, pemilik sumur pertama kali. Nabi SAW pasca hijrah ke kota Madinah, ya ini biasa ya, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang pertama membangun masjid, sudah terlaksana. Yang kedua mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sudah terwujudkan. Ternyata masih ada kendala. Ya, dengan banyaknya orang yang datang ke kota Madinah, kendala waktu itu adalah masalah air bersih. Karena pendatang, orang-orang Yahudi itu pendatang. Mereka kolonialis. Mereka menjajah pribumi. Warga penduduk asli itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Bertahun-tahun lamanya mereka bertikai, Nabi SAW datang dipersatukan, selesai. Sudah nggak ada namanya Aus, tidak ada namanya Khazraj. Dilepur menjadi nama Ansor ini. Mereka tertindas bertahun-tahun. Nabi SAW ini datang, subhanallah, pamor mereka dinaikkan oleh Nabi SAW. Haknya dikembalikan oleh Nabi SAW. Tapi jadi masalah, ya, kolonialis Yahudi yang datang meluncur ya, penduduk pribumi asli ini. Salah satunya mereka adalah penguasa dari sisi ekonomi. Salah satunya rumah ini. Rumah ini adalah pemilik sumur. Dianggap satu-satunya yang mata air bersihnya paling banyak. Dan dia tidak membagikan secara cuma-cuma. Dia menarik apa? Tarif dari setiap air yang diambil dari sumurnya. Rasul SAW ini jadi problem ini. Karena kan orang-orang Muhajirin sudah mulai berdatangan cukup banyak dari Makkah. Jadi air tentunya dibutuhkan lebih banyak, tapi dengan harga yang melangit seperti itu susah. Akhirnya Nabi SAW kemudian menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau berderma wakaf produktif untuk kaum muslimin? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu langsung kemudian bergegas, saya Rasulullah. Tapi ternyata transaksinya ini cukup alot banget. Alot. Ya. Tahu lah, hingga saat ini seperti itu. Orang-orang Yahudi coba dilihat itu. Dalam urusan ekonomi ya, mampu menguasai dunia ini. Bank yang di dunia pun yang mereka kuasai. Ya. Lah, disinilah seorang Yahudi, rumah ini ternyata juga cerdik. Dia nggak mau melepaskan seluruh sahamnya dari sumur rumah ini. Dia hanya melepas separuh saja. Utsman,
saya mau menjual sumur ini tapi separuh saja. Kepemilikannya separuh untukku, separuh untukmu. Berapa harganya? Sekali lagi dinaikkan. Karena tahu yang namanya sumur ini memang amat dibutuhkan dan menjadi hajat hidupnya kebanyakan orang. Dan tahu sumur ini sedang dikejar-kejar oleh Nabi SAW untuk dimiliki. Tapi dia tahu, dia juga ahli marketing. Saya nggak bisa melepas semuanya, separuh-separuh, supaya saya dapat bagian keuntungan dari sumur tersebut. Itu pun harganya ada yang menaksir kalau dikuruskan dengan rupiah itu sekitar kurang lebih 500 lebih juta. Dibayar oleh Utsman kontan. Akhirnya kemudian pembagian saham ini dibagi berdasarkan hari. 1 hari untuk orang Yahudi, 1 hari lagi untuk Utsman. Tapi yang namanya Utsman tak mungkinlah menarik tarif sama sekali. Ya, giliran hari A misalnya hari Senin, Yahudi kasih tarif. Subhanallah, nggak ada satupun orang yang datang. Besoknya bagian dari gilirannya waktunya Utsman ibn Affan, nggak masang tarif sama sekali, semua berbondong-bondong kaum muslimin untuk mengambilnya. Hari berikutnya sama, giliran orang Yahudi nggak ada yang datang. Subhanallah, akhirnya mikir ya juga, rugi ini. Ya, dia kemudian menawarkan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, ya sudah, saya lepas yakni separuh saham dari sumur rumah ini. Ya, makanya para ulama ketika menaksir satu ya harga sumur itu diperkirakan itu hampir yakni 1,5 M. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu harga waktu itu ya. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tak sedikit pun ada keinginan bahwasanya untuk menaikkan pamor di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih cinta saya daripada yang lain, enggak sama sekali. Dan itu bukan angka yang sedikit, itu angka yang fantastik. Subhanallah. Pertanyaannya lagi jamaah, apa yang menggerakkan Utsman bin Affan? Kalau bukan kejujuran imannya kepada Allah, kalau bukan tingginya sayang Utsman ibnu Affan kepada Allah dan yakni Rasulnya. Makanya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa ya para sahabat itu memiliki karakter suka berbagi yang di atas rata-rata manusia saat ini. Ada Abu Dahda seperti itu, ada Abu Bakar yang seperti itu, ada Utsman, belum lagi Abdurrahman ibnu Auf. Subhanallah, ternyata ini tidak lepas dari mentor, tidak lepas dari guru spiritualnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara masalah kedermawanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam hadis sahih pernah menuturkan bahwasanya ajwadun nas itu Rasulullah, sudah gak ada yang lain. Jadi berarti kalah. Abu Dahda meskipun dia sudah menggelontar sebanyak itu kalah dengan Rasulullah. Pun demikian dengan Abu Bakar, Utsman kalah. Karena manusia yang paling ajwad, jawad, yang paling dermawan itu adalah Rasulullah. Karena itu sudah menjadi karakter dan sifat baik, perangai yang mulia yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dituturkan, wa ajwadu ma yakunu min syahri Ramadan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, subhanallah, ternyata kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin meningkat pesat. Lah disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kedermawanan juga nggak kalah dengan murid-murid ya didikan yang beliau itu para sahabat. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim disebutkan, Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Bayangkan, lawang mentornya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir. Jabir ini adalah saksi hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta sesuatu enggak pernah mengatakan la, berarti enggak pernah menolak sama sekali. Orang yang minta ini, minta itu, minta apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menolak, langsung dikasih. Nabi SAW gak perhitungan. Nabi SAW gak pernah mengkalkulasi ini keuntungannya apa buat saya. Subhanallah. Makanya salah satu saksi hidup yang itu menjadi jalan yang akhirnya orang ini masuk Islam itu adalah sahabat Sofwan ibnu Umayyah.
Sofwan ibnu Umayyah ini adalah dahulu orang kafir, Pak. Dahulu bencinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peka banget ya, mampu bisa membaca. Yang namanya Sofwan ini punya potensi bisa masuk Islam. Makanya kalau kita belajar zakat itu, salah satu di antara orang yang mustahik berhak mendapatkan zakat itu adalah al-mu'allafa qulubuhum. Siapa mereka? Orang muslim? Tidak, tapi orang kafir, non muslim tapi punya keinginan dan kita bisa membaca ini. Kayaknya ada potensi dia masuk Islam. Itu berhak mendapatkan apa? Harta zakat. Selepas pulang dari perang Hunain, Nabi SAW membawa harta rampasan yang cukup banyak. Subhanallah. Nggak di sini. Kesempatan bagi Nabi SAW sebagai kepala negara kan. Sebelum dibagikan kepada para sahabat, dipanggil Sofwan ini. Sofwan kemari. Hasil dari rampasan ini dia kasihkan 100 unta. Para sahabat bingung. Waduh, iki wong kafir, gak ikut berjuang, seringkali mencela dan menghina Nabi SAW, dapat 100 unta. Satu unta berapa harganya, Pak? Tergantung besar kecilnya. Ya, kisarannya nih unta itu bisa 50, bisa ratusan. Itu baru satu. Ini kasih berapa? 100. Para sahabat menyembunyikan. Mungkin agak sedikit kecewa, iya, wajar. Yang sudah mempertahankan nyawa, hartanya, ujuk-ujuk kemudian pulang bawa harta rampasan yang didahulukan, diprioritaskan siapa? Orang kafir. Sofwan 100 unta. Ismi manik samina wa atona. Ternyata Nabi SAW nggak berhenti sampai di situ. Dikasih plus lagi 100 unta. Waduh, iya. Berarti berapa? 200 yani unta. Sampai yang ketiga kalinya dikasih lagi 100 yani unta. Subhanallah. Para sahabat sudah nggak bisa apa-apa ini. Ya Allah, ini gimana ini? 300 unta yani jamaah. Kalau kita kuruskan itu masya Allah berapa puluh M yani ini. Waktu itu dengan pemahaman yang cekaknya para sahabat, karena memang nggak tahu Nabi SAW adalah seorang nabi yang visioner, tahu. Ya, kalau kita mungkin serampangan kadang, pokoknya ngasih siapapun kadang-kadang ternyata uang itu disalahgunakan. Lah bayangkan, kita masih menaruh kepercayaan nggak sih Pak? Kalau ada tetangga kemudian kita pastikan, wis kita pengen nyontoh Nabi lah, tak kasih 1 M kepada tetangga saya yang non muslim, hilang Pak. Malah jadikan sebagai alat untuk memurtadkan kaum muslimin kan? Nabi SAW visioner, tahu, bisa membaca orang ini nggak sembarangan. Sofwan ibnu Umayyah ini, subhanallah. Dan itu ternyata benar. Gak lama akhirnya kemudian Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu ta'ala masuk Islam. Beliau kemudian bertutur kata, dahulu yang namanya Nabi itu adalah orang yang paling saya benci. Tapi ketika saya melihat kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya ini, ya, yang akhirnya hatiku luluh. Menjadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah beliau adalah wajah yang paling suci, yang paling aku cintai. Subhanallah. Langsung berubah 180 yakni derajat yakni Allah. Makanya jadi seringkali saling berbagi itu menjadi celah, menjadi jalan masuknya pintu hidayah. Dan ini juga yang pernah dialami oleh seorang badui. Anas ibnu Malik ini pernah apa? Menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang sahih disebutkan dalam sahih yakni Muslim. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ketika menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang badui minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu tadi ya, pengakuan dari Jabir, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipinta sesuatu kemudian mengatakan tidak, menolak, itu nggak pernah, nggak ada dalam kamusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dirma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pikir panjang, wes jupun ambil ya di semua itu. Ternyata ratusan banyak kambing itu sudah langsung berpindah tangan. Susah ini ya. Kita mungkin masih pikir-pikir, mungkin ambil yang kecil-kecil dulu, satu dulu. Ini enggak, ambil semua itu. Makanya orang Badui ketika itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dia merasakan saking banyaknya itu seperti apa gunung. Saking banyaknya.
Subhanallah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi prediksinya tepat, visioner. Tahu betul. Ternyata Badui ini enggak sembarangan. Badui ini adalah orang terhormat. Bahasa kita mungkin setara dengan kepala suku. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membaca orang ini pasti akan kembali kepada siapa? Kepada kaumnya. Subhanallah. Ya, minta mungkin barangkali untuk sesuap nasi, teman bawa apa? Ratusan kambing. Datang ke kampungnya, ya. Orang-orang pedalaman, dia mengatakan, "Ya kaum, wahai kaumku, aslimu." Weslah. Enggak ada cara lain kecuali kalian masuk Islam saat ini juga sudah. Islam harga mati. Enggak hanya NKRI. Wes pokoknya masuk Islam. Tak jamin ya kalian akan untung. Mau bukti? Lah ini semua ini. Aku datang kepada Muhammad sebenarnya cuma meminta dirma. Ya paling enggak untuk menyambung hidup lah. Tapi ini yang dikasih oleh Muhammad. Pokoknya masuk Islam aja. Fa inna Muhammad la yakhaful faqra aw faqah dalam riwayat yang lain. Karena saya menemukan sosok Muhammad ini unik tadi ya. Ada orang yang paling unik, padahal kita tahu ya, yang namanya Badui itu terkenal dengan kedermawanannya, tapi ternyata masih kalah dengan siapa? Rasulullah. Jadi orang Badui itu ya nih jamaah, ya nggak tahu. Kalau memang ada city tour ya, pas waktu umroh kemudian masuk kemana? Pedalaman, biasanya mereka nomaden. Ya, pindah-pindah, rumahnya itu pakai apa? Pakai tenda, kemudian bawa ya semacam yanigala untuk mengembalakan kambing atau onta. Subhanallah. Kalau ada orang luar, penghormatan terhadap tamu luar biasa, sembelih langsung. Disembelihkan kambing dan sebagainya. Mereka nggak mikir. Tapi ternyata Badui ini merasakan kita kalah ya dengan Muhammad ini. Sampai dia mengatakan aslimu fa inna Muhammadan, karena Muhammad ini ternyata adalah sosok manusia yang paling dermawan, yang dia itu nggak pernah perhitungan dan dia nggak khawatir terjatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sudah. Subhanallah, ternyata benar prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam bersama para rombongannya. Anas ibnu Malik yang pertama kali mendapati orang ini, ya, dia itu pernah mendapatkan pengakuan dari orang pertama kali mendapatkan ya satu gunung ya saking banyaknya itu dia pernah mengaku kepada Anas bin Malik dahulu, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan mengharapkan dunia yang ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi ketika Islam itu sudah bercokol dan terpatri kuat di hati saya, kata orang Badui ini, subhanallah, ternyata tidak ada yang aku inginkan kecuali keislaman itulah yang ternyata menjadi aset yang paling mahal daripada dunia yang dahulu saya pinta-pinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mentornya. Kalau kita melihat sosok para sahabat seperti itu, Nabi Muhammad lebih lagi seperti itu. Lah, inilah sosok yang menunjukkan manusia-manusia yang benar-benar apa? Cinta dan tingginya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakni Rasul. Jadi mereka nggak sampai kemudian berpikir dan menghitung-hitung. Ini ada tawaran donasi, ada orang yang membutuhkan, yani subhanallah, mereka langsung menggelontorkan tanpa berpikir yani panjang, karena mereka tetap yakin salah satunya adalah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan transaksi dengan Allah tak akan merugikan. Yang pertama. Fadilah yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berderma ini menjadi salah satu wasilah kita dihindarkan dari mara bahaya dan musibah yang besar. Yani subhanallah, ini nggak harus besar, tidak harus dengan nominal yang besar. Yang penting ketika kita ringan tangan dan kita suka membantu dengan apa yang kita miliki meskipun itu sedikit dan rutin, insya Allah ternyata ini menjadi media terbesar kita dijauhkan dari mara bahaya dan ujian yang besar. Di dalamnya sebuah riwayat yang bersumber dari Malik ibnu Dinar rahimahullah taala, itu ada sebuah judul besar, Luqmatun bi luqmatin.
Satu suapan diganti dengan suapan yang lain. Ini judul dalam sebuah kisah yang masyhur. Tapi sebagian ulama tafsir, ulama hadis mengatakan kisah ini kurang valid. Ada yang mengatakan enggak, kisah ini adalah kisah yang nyata. Wallahu taala alam. Ada apa dengan kisah ini dengan judul satu suapan diganti dengan suapan yang lain? Kisah ini bermula ketika ada seorang pemuda yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Sudah disampaikan, "Bu, saya pada hari ini tanggal ini mau pulang kampung." Ya seperti kita lah. Kalau pas mulai mendekati Idul Fitri, biasanya rame yang namanya mudik. Sudah kita sampaikan terlebih dahulu. Subhanallah, ibunya menanti kedatangan sang putra tercinta, tapi ditunggu kok nggak datang-datang. Padahal biasa kalau pulang itu ya dalam hitungan beberapa hari atau mungkin jam itu sudah nyampe di rumah. Ini nggak datang-datang. Jadi subhanallah. Dan dalam penantian yang cukup lama ini, si ibunda tercinta ini kedatangan seorang tamu. Tapi tamunya ini adalah pengemis. Seorang ibu dengan membawa satu putrinya yang kelaparan. Yani jamaah. Padahal si ibu ini jamaah yang dirahmati Allah hanya memiliki 2 butir kurma saja. Akhirnya 1 butir kurma dia sedekahkan untuk si ibu pengemis tersebut. 1 kurma dia simpan untuk dirinya sendiri, sudah. 1 butir kurma itu bagi pengemis gak mungkin dia makan. Dibelah menjadi 2, separuh untuk putrinya, separuh untuk anaknya. Karena saking laparnya yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si putri langsung makan. Habis dalam 1 detik sudah. Nah, saking laparnya dia melihat ibunya belum sempat makan, baru makan dia melihat merasa iba. Ibunya enggak tega, akhirnya udahlah tak kasihkan, saya sedekahkan kepada putriku. Akhirnya putrinya makan 1 butir kurma full. Ibunya enggak dapat jatah. Melihat kondisi seperti ini, akhirnya si ibu pemuda itu iba juga. 1 kurma itu kemudian dia sedekahkan untuk ibunya agar dia juga ikut makan. Pergilah. Ya, kedua pengemis ini, ibu dan anak tersebut. Lah, kemudian enggak lama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penantiannya itu benar-benar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan dengan datangnya putra tercintanya. Putranya kemudian mohon maaf ibundaku tercinta, atas keterlambatan datangku. Baru kemudian dia bercerita, ketika saya pulang, subhanallah, saya mendapati hambatan dan rintangan di jalan. Saya dihadang seekor binatang yang amat buas. Apa yang terjadi? Saya mencari perlindungan. Akhirnya saya berusaha naik ke atas pohon. Subhanallah. Saya menunggu lama di situ. Tapi seketika itu subhanallah, ada seseorang yang datang memberikan sesuap makanan untuk hewan buas tersebut, wahai ibundaku. Tak lama ketika hewan buas itu makan, kemudian dia meninggalkanku karena sudah merasa kenyang dapat makanan gratis. Baru disinilah kemudian si ibundanya sadar, subhanallah, ini mungkin barangkali janji dari Allah. Luqmatun bilukmatin. Si ibu memprediksi, berarti ini kisahnya ini ada kaitannya, wahai anakku. Ya, ternyata apa yang aku berikan dari suapan kepada pengemis tadi, meskipun hanya 2 butir kurma, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan putranya dari mara bahaya dan hujan yang besar. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari fadilah yang kedua. Mungkin barangkali kalau seandainya kita suka berbagi, suka berderma, kebaikan dan maslahat itu tidak langsung kembali kepada kita, mungkin kepada anak kita. Kita suka berderma, alhamdulillah bisnis kita lancar. Mungkin barangkali prestasi anak kita melonjak pesat. Siapa? Mungkin barangkali anak kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi.
Karena ini adalah bagian dari fadilah kita saling dan suka berbagi. Ini adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para malaikat akan selalu mendoakan kebaikan bagi orang yang suka berbagi setiap pagi, setiap hari. Ya, ini adalah keutamaan yang ketiga. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad atau al-abdu illa malakani yanzilani." Tidaklah setiap hari, setiap pagi pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dua malaikat. Ada apa dua malaikat ini, jemaah? Malaikat yang pertama akan berdoa, kedua-duanya berdoa. Yang pertama malaikat itu akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti balasan yang setimpal bagi orang yang sudah berderma saling berbagi pagi ini. Dan itu setiap pagi malaikat ini akan berdoa kebaikan untuk orang yang berbagi. Tapi jangan lupa dengan tugas malaikat yang kedua. Dia juga berdoa, tapi bukan doa kebaikan, tapi doa keburukan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Rabb, kata malaikat yang kedua ini, turunkanlah musibah, turunkanlah fitnah kepada orang yang bakhil, yang tidak mau berderma di pagi itu, subhanallah. Dan itu setiap hari, setiap pagi. Ini adalah hadis yang sahih. Makanya subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu setiap pagi ini termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat dengan doa kebaikan, ataukah di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat dengan doa keburukan. Dan kita sudah tahu bersama bahwasanya malaikat ini adalah makhluk yang suci. Doanya malaikat ya itu langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi satu kesempatan yang emas. Di sisi lain ini menjadi satu ancaman juga untuk kita di saat kita enggan untuk berbagi setiap harinya, setiap hari pagi. Karena ada dua malaikat yang akan selalu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan yang sekali lagi yang bisa kita petik dari saling berbagi ini, kita akan mendapatkan keberkahan dari doa kebaikan malaikat setiap harinya, subhanallah. Ini adalah keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Keutamaan yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita saling berbagi ini ya tidak akan menjadikan kita miskin, karena ini sudah rumusnya Allah. Ini rumus langit, bukan rumus kapitalis, bukan rumus dunia. Yang ketika kita punya 5 dikurangi 3 berarti tinggal 2. Tapi kalau seandainya rumusnya langit, kita punya 5 dikurangi 3, sisanya berapa? Bisa jadi 10, bisa 20, bisa 30, lebih banyak. Mustahil itu kalau seandainya dikaitkan dengan rumus dunia. Tapi bagi rumusnya Allah Subhanahu wa taala, ad'afam mudha'afah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sudah, enggak usah kita khawatir. Hadis ini sahih dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasat, sedekah derma yang kita berikan itu enggak akan mengurangi harta. Biar orang-orang kapitalis ya mengatakan bahwasanya, loh ini menyelisihi rumus matematika yang sudah kita pelajari, terserah bagi mereka. Tapi kita punya rumus yakni langit. Kita punya kehidupan lain. Memang secara kasat mata angka itu akan berkurang. Tapi kata Ibnu Battal rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis yang mulia dari Nabi SAW, kenapa kok enggak berkurang gitu loh? Kenapa Rasul SAW mengatakan bahwasanya memastikan harta yang dikeluarkan bukan untuk berfoya-foya. Kalau berfoya-foya berkurang memang. Tapi kalau untuk niat sedekah, kata Rasul SAW, tidak akan berkurang. Ternyata Ibnu Battal menuturkan tidak berkurangnya harta karena sedekah itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambalnya dengan keberkahan harta tersebut. Dan berkah ini banyak.
macamnya dan bentuknya. Mungkin secara matematik angka berkurang, nominal rekening kita berkurang, tapi keberkahan itu bisa Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk kesehatan. Tapi giliran orang-orang yang bakhil, memang angkanya semakin naik nominalnya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka, habis untuk biaya obat dan perawatan. Mungkin barangkali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara angka berkurang, tapi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dalam bentuk keberkahan lewat apa? Subhanallah, anak-anak yang berprestasi, istri-istri yang semakin patuh dan murah senyum, istri-istri yang semakin soleha, yang selalu mendukung pekerjaan, aktivitas dan ibadah kita. Ini adalah keberkahan ya jamaah. Jangan selalu kita ukur keberkahan itu dengan, ya katanya Rasulullah SAW nggak akan berkurang, saya tak tunggu. Saya transfer 1 juta, tak tunggu sampai sore. Kalau seandainya nggak nambah 1 juta ini berarti saya nggak percaya dengan hadis ini. Ini adalah salah memahami dalam ya arti serta tafsir hadis ini. Keberkahan itu jangan diukur dengan angka. Jadi kata Ibnu Battal, nggak berkurang itu karena ditambal dengan keberkahan. Yang kedua, ya kata Ibnu Battal, keberkahan yakni itu artinya kekurangan itu ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah di akhirat nantinya. Ya, terus berapa? Nggak usah kita katakan yakni berapa. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ad'afa mudha'afa, itu sudah banyak sekali sudahlah. Memang tidak bisa kita kalkulasi dan kita belum bisa menghitungnya hari ini. Tapi kita harus yakin janji Allah Subhanahu wa taala setiap derma itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kita hanya tinggal mengimani saja di dunia. Makanya ini adalah arti apa? Sedekah itu nggak akan berkurang. Karena apa? Ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di jannah di akhirat yang nantinya. Yang ketiga, kata Ibnu Battal, harta itu tidak akan berkurang. Karena apa? Karena ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya pintu-pintu rezeki ya dari arah yang berbeda-beda. Subhanallah. Kita suka berderma dan lain sebagainya, tapi selalu ya ini ada pintu-pintu rezeki. Ya. Mungkin enggak seberapa sih kita itu buka lapak, tapi karena kita selalu sisihkan untuk berderma, selalu ada rezeki. Orderan itu enggak pernah berhenti. Ya, maka ini adalah bagian dari apa jamaah? Dari tambalan-tambalan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan sedekah dari harta kita itu enggak akan yakni berkurang. Makanya yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun menjadi salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencukupi kekurangan dan menambal kebutuhan yakni kita bagi siapapun, khusus yang suka yakni derma. Ya. Maka oleh karenanya yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat yakni dengan nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Ya, kita tahu ya bahwasanya dengan berderma itu enggak akan menjadikan kita miskin. Coba kita lihat Bilal. Bilal ini kan mantan budak. Kira-kira mantan budak itu kaya raya apa miskin? Ngamudan. Fakir apa kaya? Ini fakir. Tapi coba dilihat. Nabi SAW pernah manggil Bilal. Yang dipanggil bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Abdurrahman ibn Auf, tapi Bilal. Bilal dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian diperintahkan, ya Bilal anfik, ya, wala takhsha min til arsy iklalan. Wahai Bilal, jangan engkau berhenti untuk berderma. Jangan engkau merasa khawatir ya kemiskinan, karena engkau memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha mencukupi kebutuhan yakni hambanya. Coba kita perhatikan betul ini jamaah. Hadis ini ditujukan kepada Bilal. Isinya perintah untuk berderma. Dan kita tahu Bilal itu adalah orang yang fakir, tapi masih diwajibkan oleh Nabi SAW untuk memberikan berderma. Maka di sini para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya apa? Derma itu saling berbagi,
bersedekah tidak akan menjadikan orang itu semakin miskin. Buktinya Allah SWT memberikan kecukupan kepada orang yang paling miskin atau dianggap mantan budak. Ini seorang yakni Bilal ibnu Rabah, sekalipun miskin itu ternyata tidak luput dari kewajiban untuk tetap bersedekah. Ya. Lah, ini yang agak berat memang fadilah ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya keutamaan 1, 2, 3, 4 ini semakin menguatkan bahwasanya kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kekayaan yakni kita itu bukan karena faktor murni keahlian dan skill yang kita miliki. Bukan karena cabang dari bisnis kita yang sudah merajai ya panggung yang di ekonomi nasional misalnya. Bukan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka dan Allah Subhanahu wa taala sudah membatasi, jangan harap ya, bisa saja dalam sekali tempo, dalam 1 detik semua bisnis dan retail kita itu langsung bangkrut. Itu bukan suatu yang mustahil. Maka jangan merasa sombong. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ini yang berat memang, tapi harus kita patri dalam benak dan hati kita bahwasanya sedekah itu tak akan menjadikan kita miskin. Allah sudahlah. Ini yang berat memang, tapi harus kita yakinikan pada diri kita. Adapun berikutnya yakni jamaah yang dirahmati Allah yakni subhanahu wa taala ya, berkaitan yakni dengan bersedekah yakni ini tentunya ketika kita sudah mengenal dan memahami sedekah itu bukan hanya kewajiban orang kaya tapi orang miskin yakni pun kewajiban untuk bersedekah. Ini saya punya cerita yang bersumber dari Sa'id ibnu Jubair. Jadi dahulu para sahabat itu ketika berderma itu merasa risih, merasa perkewo kalau yang disedekahkan itu nominalnya kecil atau barangnya itu dianggap remeh sedikit. Ya, makanya kalau ada pengemis, kalau mereka nggak punya sesuatu yang dianggap wah besar berharga, mereka nggak mau berderma. Sampai turunlah surat yang ada di akhir surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya apa, Pak? Barang siapa ya yang berbuat kebaikan sebesar apa? Kecil, remeh ataukah besar? Kecil. Yarah. Pasti ia akan menyaksikan. Pasti ia akan mendapatkan yang balasannya. Subhanallah, Sa'id ibnu Jubair itu mengatakan bahwasanya dahulu kita merasa risih. Ya sama dengan kita kan, kalau ada pengemis kemudian kita kasih 1 roti kan kayak piye gitu Pak ya. Itu juga pernah dirasakan oleh Sa'id ibnu Jubair. Tapi subhanallah, paradigma ini salah dia. Ketika turun ayat ini sebagai teguran keras. Subhanallah. Berarti amalan itu tidak ditentukan ya dengan sesuatu yang kita anggap remeh atau kecil. Mungkin barangkali kecil di sisi manusia, tapi barangkali itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, subhanallah, para sahabat berbondong-bondong, ternyata selama ini mindset dan pola pikirnya mereka salah. Selama ini seakan-akan bersedekah itu adalah kewajiban orang kaya. Dan kalau bersedekah itu harus banyak dengan nominal yang wah atau barangnya itu berharga. Ternyata ya enggak. Barulah kemudian Sa'id ibnu Jubair merasakan saat itulah banyak di antara kita. Setiap ada orang yang minta pasti kita akan kasih, meskipun maaf ya apa yang kita miliki itu mungkin dianggap remeh, tetap yang kita berikan. Sekalipun itu adalah 1 biji yakni kurma. Tapi bukan kemudian kita ngasih yang sisa. Ada orang wah ini kayaknya perlu dipraktekkan Ustaz. Ada pengemis buka kulkas, mana yang sisa ya? Bukan yang masih bungkusan besar, enggak. Tapi ketika itu Sa'id ibnu Jubair itu merasakan bahwasanya ya Allah ternyata salah. Apa yang dia miliki kalau ada yang butuh langsung dikasihkan udah. Ya, dan inilah yang terjadi pada diri Aisyah ibunda kita kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, itu juga pernah terlejut yakni dengan ayat ini. Ketika yakni beliau radhiyallahu taala anha datang seorang pengemis. Ya, dan ini konsepnya pengemis, paradigma pengemis juga sama. Dahulu sudah terpatri kalau yang namanya
orang ngasih itu harus apa? Sesuatu yang itu sudah terpola seperti itu. Para sahabat juga seperti itu, kalau ngasih harus yang para pengemis juga merasakan demikian. Nah, ketika pola pikir yang salah para sahabat sudah mulai berubah, yang belum berubah pola pikirnya sama para pengemis. Nah, ini yang akhirnya diedukasi sama Aisyah radhiyallahu anha. Datang pengemis kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk berbagi. Tapi apalah dikata ya nih jamaah, dia cari-cari nggak ada. Maaf ya. Dalam riwayat ini yang beliau temukan, Aisyah hanya menemukan remah apa Pak ya? Gogrokane roti apa Pak ya? Apa namanya Pak? Gogrokane roti itu. Pretelan ya sudahlah, pretelannya roti Pak, Masya Allah. Itu yang dia dapatkan di rumah. Dia sudah nggak mendapatkan makanan apapun kecuali itu. Karena dia teringat famayya mal mithqala dzarratin khairan yar. Ingat, itu yang ada loh ya. Bukan ada roti besar kemudian kita kasih yang pretelan, enggak. Benar-benar itu yang ada di rumahnya, itu langsung dikasihkan. Sedari awal menunjukkan apa? Wajah tidak suka si pengemis ini. Si pengemis ini mengatakan, ngapain kita dikasih seperti ini? Lain karena pola pikirnya sudah terpola sebelumnya, bahwasanya kalau ngemis yakni itu menjadi satu profesi yang menguntungkan gitu loh. Masa dikasih seperti ini? Diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan seperti ini. Ya, terserah Anda menerima atau enggak. Yang penting saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk saling berbagi, sekalipun itu adalah sesuatu yang kita lihat sangat sedikit dan remeh bagi sebagian orang. Tapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu akan kita lihat. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah, yani subhanahu yani wa ta'ala, ya. Yang terakhir ini berkaitan yani dengan jenis yani saling berbagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda bahwasanya sedekah itu jalurnya dan pintunya beragam. Maaf, seorang suami yang menjimai istrinya itu juga dianggap sebagai amalan yang bernilai, yakni sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, yakni sedekah. Ada jalur yang lain. Tabassumuka fi wajhi akhaka sedekah. Senyum pun sedekah. Wah, kayaknya ini paling pas ini Ustaz. Ya. Rekening enggak kurang. Yang penting kita dapat sedekah. Sedekahnya ke istri, sedekahnya ke saudara, tinggal senyum. Alhamdulillah rekening enggak berkurang. Ini juga jangan sampai ya nih jamaah. Memang jalurnya banyak, tapi enggak mungkin lah kita bersedekah cuma setiap hari ketemu sedekah. Alhamdulillah dapat sedekah, berkali lipat ini pahalanya. Ketemu lagi, senyum lagi. Ya tidak seperti itu ya nih jamaah, terus menerus. Mau tidak mau hadis ini harus kita sampaikan. Tapi jangan sampai kita hanya bersedekah pada dua pintu ini saja. Karena masih banyak pintu-pintu yang lain. Dengan kita membantu gotong royong, membantu saudara kita lewat tenaga yang terkena erupsi yakni Semeru, atau dengan donasi mungkin harta yang ada kelebihan yang kita dapatkan. Sebagaimana Nabi SAW semuanya dipakai. Bukan hanya Nabi SAW ketika menyampaikan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika, Nabi SAW sudahlah saya pakai yang paling ini aja lah, level yang paling rendah, enggak apa-apa. Yang penting hari ini sedekah, sing penting enggak kena doa keburukan dari malaikat. Ya tidak seperti itu setiap hari. Ya, tetap semua pintu terbuka. Tetap kita harus mampu untuk bisa memasuki dari seluruh pintu-pintu sedekah. Ya, sekecil apapun insya Allah itu akan menjadi aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kehidupan bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan lain, kampung akhirat yang itu menjadi kampung terakhir bagi kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menuai pahala dari saling berbagi
dari beberapa fadilah dan keutamaan ini semakin memberikan kita pencerahan akan pentingnya kita menggerakkan hati dan seluruh anggota badan ini untuk berderma, berinfak ya semampu yakni kita dengan jalur-jalur yang berbeda. Karena ini adalah wujud dari keimanan dan kasih sayang kita kepada Allah. Dan ini adalah bagian dari kita ingin mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Dan ini mungkin barangkali salah satu wasilah seseorang itu bisa menerima hidayah Islam, siapa sangka. Dan ini pun yakni bagian dari keyakinan agar kita semakin percaya bahwasanya sedekah itu tidak akan menjadikan kita miskin, tapi semakin menjadikan kehidupan kita semakin berkah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yakni bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan? Atau cukup? Baik, monggo Pak. Waalaikumsalam. Yep. Yep. Saya punya persoalan Iya. Saya harus terima kajian bahwa setiap pagi malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Siap. Akhirnya saya inisiatif menjaga kota. Setiap mau berangkat sholat subuh, itu saya bawa. Yep. Sehingga jamaah apa 500, apa 1000, kalau itu punya pertahan. Pokoknya yang penting begitu awal Ramadan, misalnya seperti saat ini, uang itu selain kebaikan sholat, sisanya saya berikan sahur, pernah saya bagikan kepada jamaah yang memakmurkan. Masya Allah. Yeah. Yang tidak ikut jamaah walaupun dekat dan saya kasih. Apakah tindakan saya ini salah? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyikapi yakni manusia itu memang harus ada balance, ada keseimbangan antara kita ngasih reward dan kita juga ngasih punishment. Ya samalah. Ya, ini adalah bagian dari kita mengapresiasi, menghargai orang-orang yang rajin dan sergap kemas yakni masjid. Memang di satu sisi menjadi sebuah shock terapi bagi mereka. Ya. Tapi yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun tetap harus mempertimbangkan sisi sosialnya. Karena terkadang ya, seseorang itu belum mau dan belum bisa ke masjid itu karena ada faktor yang lain. Ya, bukan karena yakni faktor kalau ke masjid ya itu saya bisa meluangkan yakni waktu, padahal mungkin barangkali dia itu pengen ke masjid tapi ada faktor X yang lain. Maka disinilah yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu yakni ada yang namanya survei lebih mendetail. Bahasa kita seperti itu, lewat visit kita pengen tahu, dan ini adalah bagian dari kita untuk mendakwai dia kenapa nggak ke masjid dan lain sebagainya. Ya, karena yakni dahulu ada sahabat diceritakan yakni bahwasanya dia itu nggak bisa yakni berlama-lama di masjid, bahkan terkadang dia itu nggak ke masjid. Karena apa? Karena pakainya cuma satu tok, dan itu harus dipakai secara bergantian. Dan ini menunjukkan yakni bagaimana ada udzur yang tidak terdeteksi oleh orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh jenengan ini sudah betul, di satu sisi memberikan apresiasi, tapi di sisi lain mungkin barangkali ditambah lagi dengan sisi yakni dakwanya. Ya, yakni door to door lah misalnya, untuk membangkitkan yakni semangat mereka, sekaligus kita pengen tahu apa sih alasannya. Ya, terkadang secara materi dia mampu. Kadang-kadang kalau seandainya maaf bagus sih, menarik ya, dikasih apa? Dikasih hadiah, dikasih apa lagi? Sarung, kan bagus Pak. Tapi terkadang coba ada saudara-saudara kita yang lebih mampu, bahkan sarungnya lebih mahal. Dia nggak akan semakin tertarik, oh sarungnya
kalah mbek sarung gue gitu. Dia nggak akan semakin tertarik. Kalau hanya ke masjid kemudian dapat sarung yang cuma sekian ribu, ya saya pun ya nggak tertarik. Lah ini menjadi satu celah yang lain. Maka disinilah perlu yang adanya namanya apa? Dakwah secara yakni intensif. Kita datangi. Apa sih? Apa yang menjadikan dia itu nggak tergerak untuk datang ke masjid gitu loh? Mungkin yakni banyak hal. Oh ternyata karena mungkin ya orang-orang kaya itu kan maaf ya, dia punya alasan-alasan beragam. Saya di sana itu sebenarnya pengen datang ke masjid. Bukan untuk mengharap sarungnya. Saya mampu untuk beli sarung. Tapi maaf loh ya. Karena ini pernah kita survei juga. Yang namanya karpet itu nggak pernah dicuci gitu loh. Saya risih banget dengan, nah kan, jadi tahu kan, oh ternyata ini problemnya. Kenapa dia nggak mau ke masjid? Jadi penting yang namanya home visit, yang door to door. Oh ternyata ini masalah ya. Atau mungkin ada masalah lain, ya. Ini kenapa sih kok nggak pernah ke masjid? Ya, dan ternyata saya di sana itu malas ya nih banget kok. Ya, lah mungkin karena muadzinnya ini lah macam-macam kan. Oh jadi ini juga menampung ya ini aspirasi. Kita akomodir lah. Oh apa sih yang salah? Ya dari sini kemudian ini menjadi perbaikan dan pembenahan untuk ya ini kita. Tapi nggak semua tentunya. Ya apa yang mereka sampaikan itu kemudian kita ya ini wujudkan. Ya, misalkan ada orang kaya misalnya kok nggak ke masjid? Oh monggo lah ke masjid. Ya di masjid itu ya nggak ada AC yang gede dan sebagainya, padahal dana kita juga pas-pasan lah. Seperti ini ya nggak bisa kemudian kita ya ijabah. Alhamdulillah ya ada yang namanya apa namanya nih Pak, jendela-jendela yang cukup ya luas ini dan kipas-kipas, perasaan ya cukup ya nggak sampai kemudian menjadikan kita ya sumuk dan lain sebagainya, sudah cukup. Tapi paling nggak ini sebagai kita bentuk untuk menampung aspirasi dan kita tahu ternyata ada alasan-alasan lain ya. Dan dengan adanya pembenahan-pembenahan ini diharapkan menarik keinginan mereka untuk datang ke masjid, meskipun tidak semua yang datang ke masjid itu punya keinginan untuk mendapatkan sarung gratis seperti itu. Ya bisa di mix ya Pak ya, bisa diambil ini juga tetap nggak ada masalah, apresiasi di lain waktu ya. Ini adalah bagian dari manajemen masjid ya. Insya Allah para takmir ini juga lebih mumpuni ya, lebih ya ini capable ya ini dalam hal ini. Yang penting seperti itu Pak. Ya ini semua celah ya ini kita sasar dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari apa? Amal jariah kita untuk memakmurkan masjid. Mungkin itu Pak. 34. Nggih, monggo. Nggih, masyaallah. Jazakallahu khair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tutup napa? Nggih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jazakumullah khairan atas kehadiran, atas atensinya, atas kedatangannya di masjid ini. Subhanallah, ini adalah perdana ya saya di Masjid Al-Huda yang 2 bulan lalu saya di Hidayah, dan ini termasuk jadwal yang padat. Subhanallah, tak kira tadi ada jam ba'da subuh kemudian nyambung dan yani tadi malam yani, tapi subhanallah saya bersyukur yani sekali bisa diberikan yani kesempatan dari para jajaran yani takmir untuk saling berbagi. Dan ini juga bagian dari saling berbagi. Bagi opposat, bagi abab dong ya. Enggak, tapi yani bagi ilmu, yani apa yang saya miliki saya berusaha untuk sampaikan ya. Jenengan pun mudah-mudahan yani bisa mengambil yani faidah, karena yang saya sampaikan ini bukan perkataan yani manusia dengan segala keterbatasan. Tapi yang saya sampaikan tadi itu adalah ayat-ayat Allah yang niscaya itu adalah wahyu. Pun demikian dengan sabda-sabda Nabi, dan kita yakin yani itu pun adalah wahyu dari yani Allah Subhanahu wa taala. Nah, nas'alullahu yani taala ayyaj'alana mimma yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allahumma aslihna wa aslih ulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa
wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.